Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami Basis Tutorial. Pada kesempatan ini kita masih akan membahas mengenai pelajaran matematika, yaitu tentang bilangan pecahan ya, bilangan pecahan, cuman untuk pecahan yang senilai. Nah, namun sebelum kita bahas berikutnya, terlebih dahulu saya minta tolong dibantu untuk pengembangan channel saya dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, jadi pecahan senilai itu bisa terdefinisikan sebagai berikut. Pengertiannya adalah sebagai pecahan yang nilainya tidak akan berubah meskipun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama yang bukan 0. Kita tulis seperti ini ya, A per B sama dengan A kali N per B kali N, atau seperti ini ya, A per B sama dengan A dibagi R per B dibagi R nih. Jadi ini walaupun nanti bilangannya berbeda, tapi ini nilainya sama karena ini ada melupakan kelipatannya ya. Pembilang kalikan N, penyebutnya juga dikalikan N. Sementara yang sini pembilang dibagi dengan R dan penyebutnya juga dibagi dengan R. Jadi itulah tadi definisi tentang pecahan senilai. Jadi nilainya tidak akan berubah ya meskipun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama, dengan catatan bilangan pengali dan baginya bukan 0. Oke, untuk mempermudah pemahaman dengan pecahan senilai ini, kita lihat ini ada sebuah kotak dibagi menjadi dua, warna merah dan putih nih ya. Jadi bagian yang diarsir warna merah adalah satu bagian dari dua bagian. Jadi bagian yang warna merah ini dia dinyatakan dalam pecahan adalah sebagai berikut, sebagai 1/2 ini ya, 1/2. Terus ada juga satu kotak yang dibagi menjadi 4 bagian, dimana satu bagian menjadi 1/4. Ada 2 bagian berwarna biru ya. Jadi bagian yang diarsir warna biru adalah bagian dari 4 bagian adalah 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4. Jadi gini, ini ada 2 bagian berwarna biru yang dibagi dengan warna biru, 2 bagian lagi berwarna putih ya. Jadi bagian yang diarsir warna biru adalah 2 bagian dari 4 bagian, yaitu bisa ditulis sebagai 1/4 ditambah dengan 1/4 sama dengan 2/4. Selanjutnya ada lagi satu kotak yang dibagi menjadi 8 bagian, dimana 4 bagiannya berwarna hijau ya. Jadi satu bagiannya adalah 1/8 dan 4 kotak lagi, 4 bagian lagi berwarna putih. Jadi masing-masing adalah 1/8. Nah, bagian yang diarsir warna hijau adalah 4 bagian dari 8 bagian. Jadi bisa ditulis sebagai 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 ditambah lagi 1/8 sama dengan 4/8. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian yang berwarna merah, biru, dan hijau ini ternyata memiliki luasan yang sama ini ya, memiliki luasan sama. Jadi bagian yang diarsir warna merah, biru, dan hijau
memiliki luasan yang sama besar, sehingga bisa dikatakan bahwa setengah, 2/4 dan 4/8 itu bisa dikatakan senilai. Nah, senilai ini ya, jadi sama dia. Jadi setengah, 2/4, 4/8 itu adalah senilai. Oke, begitu ya untuk cara memahami dengan mudah tentang pecahan yang senilai. Oke, selanjutnya kita lihat ke dari ketiga pecahan tadi terlihat ada hubungannya, yaitu sebagai ini, 1/2 itu akan sama dengan 1 kali 2 dibagi 2 kali 2 ya, sama dengan 2/4. Jadi setiap pembilang dan penyebutnya ini dikalikan 2 nih ya, masih seperti pengertian tadi, dikalikan dengan bilangan yang sama baik dari pembilang dan penyebutnya. Terus terlihat lagi bahwa 1/2 itu akan sama dengan 1 kali 4 dibagi 2 kali 4 sama dengan 4/8. Nih, masih dia dikalikan dengan bilangan yang sama baik pembilang dan penyebutnya. Jadi nilainya tidak akan berubah. Terus ada lagi bahwa 2/4 itu akan sama dengan 2 dibagi 2/4 dibagi 2 sama dengan 1/2. Nih, sekarang dengan dibagi dengan bilangan yang sama, nilainya tetap tidak berubah. Nilai dikatakan pecahan yang senilai. Terlihat lagi bahwa 4/8 sama dengan 4 dibagi 4/8 dibagi 4 sama dengan 1/2. Sama ini ya, dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi 4/8 itu juga senilai dengan 1/2. Nah, untuk lebih mudahnya sekarang kita ke contoh soal, yaitu untuk yang pertama adalah tentukan 3 pecahan-pecahan lain yang senilai dengan A sepertiga, B 16/24 dan C 9/12. Jadi kita diminta untuk jadi pecahan yang senilai adalah 2/6, 3/9 dan 4/12. Jadi ini udah kita tentukan 3 pecahan yang senilai ya. Bisa saja ini Anda menjawab kali 5 atau kali 6, itu bebas. Yang minta 3 pecahan lain yang senilai. Oke, selanjutnya kita ke soal yang B, 16/24. Kita
seperti ini. Kita 16 per 24 kita bagi masing-masing pembilang duanya dengan angka 2 akan menghasilkan 8 per 12. Terus 16 per 24 kita bagi masing-masing pembilang dan penyebutnya dengan angka 4 akan menghasilkan 4 per 6. Satu lagi 16 per 24 masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi menjadi dengan bilangan 8 menghasilkan 2 per 3. Nah, jadi pecahan yang senilai dengan 16 per 24 adalah 8 per 12, 4 per 6, dan 2 per 3. Nah, sekarang lebih mudah ya untuk memahami tentang pecahan senilai. Kita udah punya 2 contoh dan sekali contoh lagi nih. 9 per 12 kita bagi masing-masing pembilang penyebut dengan angka 3 menghasilkan 3 per 4. Selanjutnya 9 per 12 masing-masing kita kalikan dengan 2 baik pembilang dan penyebutnya menghasilkan 18 per 24. Dan satu lagi untuk 9 per 12 masing-masing pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 3 menghasilkan 27 per 36. Jadi pecahan yang lain dengan 9 per 12 adalah 3 per 4, 8 per 12, dan 27 per 36. Ini sudah kita latihan, ada beberapa contoh soal ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan diikuti. Selanjutnya kita ada untuk menentukan pecahan yang senilai. Jadi ada caranya kita untuk menentukan pecahan yang senilai. Oke, istilah titik-titik di bawah ini. Untuk yang nomor A adalah 2 per 3 sama dengan titik-titik dibagi 6. Nah, untuk menyelesaikan ini kita diminta untuk mengisi angka titik-titik ini ya. Angka berapa yang tepat untuk ini untuk titik ini, karena ini adalah senilai, pecahan yang senilai. Kita lihat di sini angka 3 di bagian pembilang penyebutnya ya, 3 dan 6. 3 dan 6 ini ternyata memiliki hubungan adalah kali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 2. Jadi kalau kita tuliskan adalah 2 per 3 kali 2 per 2 sama dengan 4 per 6. Ini saja. Jadi pembilangnya kita kalikan 2, penyebutnya juga kalikan 2. Jadi untuk pengisi titik ini yang tepat adalah 4. Oke, kita contoh lagi. Untuk yang B adalah 2 per 5 sama dengan 6 per titik-titik. Oke, kita ini masih kita kerjakan dengan cara yang sama. Di sini terlihat angka di bagian pembilangnya ya, 2 dan 6. 2 dan 6. Jadi ini ada hubungan 2 kali 3 itu ada sama dengan 6. Jadi untuk mengisi titik ini berarti 5 juga harus kita kalikan dengan 3. Kalau dituliskan adalah 2 per 5 kalikan 3 per 3 sama dengan 6 per 15. Jadi sama ya, pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 3. Jadi untuk mengisi titik ini adalah angka 15. Ada lagi untuk yang C adalah
3 per titik-titik sama dengan 6 per 10. Nah, sekarang kita kerjakan dengan cara yang berbeda ya. Selanjutnya ini, pada soal ini kita coba untuk mengerjakan dengan cara dikali silang kemudian dibagi dengan silangannya yang satunya lagi. Oke, kita 3 dikali 10 dibagi dengan 6. Nah, ini kalau kita tuliskan sebagai berikut: 3 kali 10 dibagi 6 menghasilkan 5. Jadi angka yang tepat untuk mengisi titik ini adalah 5. Jadi kayaknya dengan cara ini akan lebih mudah ya, lebih mudah dengan cara dikali silang kemudian dibagi dengan pasangan silangan yang dicari gitu. Ada lagi untuk yang nomor D adalah titik-titik per 4 sama dengan 3 per 6. Masih kita kerjakan dengan cara silang lagi ya. Jadi 4 kali 3 dibagi dengan 6. 3 kali 4 ya dibagi 6 menghasilkan 2. Jadi untuk mengisi titik pada nomor D ini adalah 2. Nah, semakin mudah lagi ya untuk memahami tentang pecahan senilai. Dan selanjutnya kita ada soal latihan. Istilah titik-titik di bawah ini untuk yang A adalah 1/5 sama dengan titik per 20. Untuk yang B 2 per 7 sama dengan 12 per titik-titik. Lalu yang C 3 per titik sama dengan 18 per 36. Dan untuk nomor D titik-titik per 9 sama dengan 15 per 27. Jadi ini diminta untuk mengisi titik-titik ya, titik-titik ini. Silakan kerjakan dengan tadi cara yang sudah kita sampaikan. Dan untuk nomor 2 adalah tentukan 3 pecahan-pecahan lain yang senilai dengan A 1/4 ya, 1/4, B 3 per 8, dan C 3 per 7. Nah, silahkan jawabannya langsung ditulis di kolom komentar ya, dengan cara-cara yang sudah kita sampaikan tadi. Semoga bisa membantu adik-adik yang sedang belajar dari rumah di tengah pandemi corona ini. Semoga tetap semangat untuk belajarnya. Nah, demikian video ini kita sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu, dan minta tolong saya dibantu untuk pengembangan channel saya dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih.